Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga sosial, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya, Game? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah datanya sudah masuk dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial? Bagi Anda keluarga kurang mampu yang belum pernah dapat bantuan, segera daftarkan diri di desa atau kelurahan untuk dimasukkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, mungkin bagi yang bisa mengakses internet, silahkan dicoba untuk mengunjungi website dari Kemensos. Diketik dtks.kemensos.go.id. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng supaya Anda semua selalu mendapatkan informasi terupdate dari KPM. Situs dari DTKS, silahkan Anda cari di sini ketik nick, nama Anda, kemudian tuliskan kode di samping ini, kemudian cari. Nanti kalau di sini tidak muncul datanya, berarti Anda belum masuk ke DTKS. Data DTKS ini di nasional itu mencakup 27 juta rumah tangga DTKS yang menerima sembako 19.212.628, penerima program keluarga harapan 10 juta, penerima bantuan iuran KIS 96.800. Nah, yang sering kali disalahpahami oleh warga sosial adalah banyak orang yang tidak dapat bantuan tetapi tidak memahami kenapa dia tidak dapat bantuan. Coba kita lihat ya, silakan nanti di DTKS ini Anda masuk ke layanan data ini, kemudian cari di tanya jawab DTKS. Di sini sudah sangat jelas warga sosial Bapak Ibu semuanya bisa mencari jawaban di sini ya, di situs ini. Silakan di sini yang sering muncul pertanyaannya, apa sih DTKS itu? Nah, di sini ada jawabannya. Jadi DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial rendah. Jadi kurang mampu 40% paling bawah. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana cara masuk ke dalam DTKS. Masyarakat fakir miskin mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Nah, cukup dengan membawa KTP dan KK, Anda bisa masuk ke DTKS setelah melewati verifikasi terlebih dahulu. Nah, di sini nanti akan ada musyawarah desa, musyawarah kelurahan yang akan membahas kondisi warga yang sudah terdaftar atau didaftar oleh perangkat desa. Kemudian prelis yang hasil musdes tadi dibawa ke dinas sosial untuk dilakukan verifikasi. Nah, pertanyaan berikutnya, jika Anda sudah masuk ke dalam DTKS, apakah otomatis akan mendapatkan bantuan sosial? Nah, di sini juga sudah dijawab, tidak otomatis mendapat bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program. Misalnya, Anda keluarga miskin tapi tidak dapat PKH, bisa jadi karena Anda tidak punya komponen, tidak punya anak sekolah, tidak punya balita, atau tidak sedang merawat lansia yang 70 tahun ke atas.
Nah, di sini juga ada pertanyaan, siapa yang berkewajiban melakukan update DTKS? Pemerintah pusat ya, bekerjasama dengan provinsi, kabupaten, dan tingkat kelurahan. Di sini juga ada mengenai KIP kuliah, kemudian jika nama DTKS tidak tercantum, bagaimana pengajuannya? Dapat mengajukan secara aktif ke desa atau kelurahan. Jadi Anda harus secara aktif itu mengusulkan diri Anda sendiri. Jadi jangan hanya pasrah. Jadi mengusulkan supaya masuk ke dalam DTKS. Nah, di sini apa gunanya terdaftar dalam DTKS? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, bahwa pemberdayaan dan bantuan sosial harus mengacu pada DTKS. Ya. Jika sudah terdaftar DTKS, bisa diusulkan untuk mendapatkan program bantuan sosial dan pemberdayaan pemerintah pusat maupun daerah. Jadi DTKS itu sumber dari segala sumber bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Jadi sumbernya itu adalah DTKS tadi. Pengambilan datanya adalah dari DTKS tadi. Nah, yang perlu Bapak Ibu semuanya pahami bahwa pada tahun depan, tahun 2021, itu akan dilakukan verifikasi validasi DTKS secara nasional. Ini beritanya bisa disimak ya, dilihat di websitenya DTKS. Jadi 3 kementerian sudah membuat MOU mengenai tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan untuk melakukan verifikasi. Rencana jadwal pelaksanaan dari verifikasi DTKS itu yang pertama adalah bulan Oktober sampai Desember itu pengadaan hardware atau software perangkatnya ya. November sampai Januari itu proses pengadaan jasa konsultan dan penyiapan perilis DTKS, penyiapan datanya. Februari sampai dengan Maret itu pelatihan instruktur, kemudian Monster Itama, Inas, Inda, enumerator atau petugas lapang yang surveinya, pengawas, dan korcam. Jadi ada koordinator kecamatannya. Pada Maret 2021 ini yang perlu Bapak Ibu warga sosial perhatikan, itu ada pelaksanaan Musdes dan Muskel. Jadi silahkan bagi yang namanya belum masuk ke dalam DTKS, harap diperhatikan nanti di bulan Maret tahun 2021 itu ada pelaksanaan Musdes. Jadi silahkan diusulkan ke desa untuk supaya namanya dimasukkan dalam DTKS melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Jadi kalau bisa sebelum bulan Maret tahun 2021, kalau memang Anda belum pernah dapat bantuan dan Anda keluarga kurang mampu, silahkan Anda ke desa melaporkan bahwa Anda ingin masuk ke dalam DTKS. Jadi nanti di bulan Maret tahun 2021 ada pelaksanaan Musdes Muskel untuk membahas memusyawarahkan data DTKS. Di bulan April sampai dengan Mei dari 2021 ini nanti ada kunjungan rumah tangga. Jadi data-data yang tadi sudah dimusyawarahkan desa, nama-namanya nanti akan dikunjungi dari rumah ke rumah. Nanti akan dilaksanakan verifikasi lapangan, dicek kondisi rumahnya, dicek kondisi sosial ekonominya dan lain sebagainya, fakta di lapangan seperti apa. Kemudian pada bulan Juni sampai Juli 2021 itu pengolahan datanya, dan Agustus tahun 2021 penerbitan SK Menteri Sosial.
Jika data Anda sudah masuk ke SK Kemensos, Anda berarti tinggal menunggu untuk mendapatkan bantuan sosial. Ya, dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Hartono Laras menjelaskan bahwa target pemutahiran DTKS tahun 2021 akan menjangkau sebanyak 60% dari jumlah penduduk, yaitu 41 juta sekian di 514 kabupaten kota. Jadi silahkan Anda bersiap-siap. Kalau memang nama Anda belum masuk ke DTKS dan belum pernah dapat bantuan, segera ke desa membawa KTP dan KK dan segera untuk dimasukkan ke dalam data DTKS. Baik, mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.